Kalian pernah dengar nggak kalau misalnya ada orang yang bilang scalping itu sulit dan scalping itu tuh sangat-sangat butuh fokus dan nggak bisa dilakukan sama pemula. Lebih baik kalau pemula itu kalian memulainya dengan yang namanya swing trade atau intraday. Nah, hal itu sebetulnya tidak salah ya, betul teman-teman ya. Tetapi di sini di video kali ini gua bakal kasih tahu kalian gimana caranya teman-teman di sini even yang baru mulai trading bisa trading scalping yang cukup mudah. Karena apa? Karena sistem yang akan gue kasih ini adalah sistem yang sangat simple dan bisa kalian langsung praktekkan dan semoga bisa bikin kalian cuan. Oke? Nah, tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sediakan di bawah, kalian tinggal klik link tersebut. Kemudian kalian bisa download aplikasi Okta. Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space. Itu adalah fitur yang ada isinya tentang rekomendasi, kemudian ada signals dan segala macamnya. Dan juga ada fitur yang namanya Okta Trade. Di situ ada AI-nya. Kalian juga nggak ribet untuk nentuin candle pattern dan segala macam karena sudah otomatis tergambar di chartnya kalau misalnya kalian gunakan fitur tersebut. Oke? Nah, kalian juga bisa lakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat double deposit ya. Semuanya sudah gue siapkan di bawah di kolom description. Kalian tinggal klik aja dan kalian bisa menggunakan kode promonya di bawah juga. Oke? Nah, langsung aja teman-teman ya, kita nggak usah berlama-lama lagi. Di sini gue akan kasih tahu kalian sebuah sistem trading untuk scalping dan ini sangat mudah, sangat simple teman-teman ya. Yang kalian butuh tuh hanya 3 step aja ya teman-teman. Yang pertama itu adalah masalah time frame. Ini adalah masalah core-nya ya. Ini yang membuat kenapa scalping itu terasa sulit ya, kemudian terasa ribet dan segala macam. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, untuk entry di scalping kalian hanya bisa menggunakan 2 time frame. Ini yang gue personal pribadi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada koreksi, kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah ya. Yang pertama gue pakai yang paling lumrah aja ya, yaitu adalah M5 teman-teman ya. Ini adalah time frame maksimal menurut gue yang bisa kalian gunakan untuk scalpingan. Dan yang kedua itu adalah time frame M1 ya. Jadi itu adalah 2 time frame yang kalian harus gunakan untuk entry di scalping. Sebetulnya di luar time frame ini ada banyak ya, mungkin para trader, tapi itu nggak common. Ya maksudnya nggak common gimana? Ada yang bisa pakai 2 menit, ada yang pakai 3 menit gitu ya. Ada yang mungkin di bawah 1 menit ya. Cuman fitur-fitur tersebut itu tidak tersedia di seluruh trading tools gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian, let's say kalian pakai MetaTrader, itu tuh nggak tersedia teman-teman. Tapi kalau kalian pakai TradingView, kalian bisa gunakan itu karena di TradingView tuh minitnya bisa kalian sesuaikan ya. Ada yang 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ya, kemudian sampai seconds, malah ada yang 45 seconds, 30 seconds gitu ya. Tapi kalau di luar TradingView itu tidak bisa dilakukan. Makanya gue kasih yang bisa kalian aplikasikan di seluruh trading tools ya. Jadi kalian bisa gunakan 1 menit atau 5 menit. Oke? Nah, itu untuk time frame entry-nya. Ingat ya teman-teman ya, di dalam trade itu ada 2 time frame yang menjadi core. Yang pertama itu time frame entry yang tadi gue sebutin di 1 menit dan juga 5 menit. Kemudian yang kedua itu adalah time frame roadmap-nya gitu ya, atau time frame yang lebih besarnya. Untuk apa? Untuk menjadi acuan kita pergerakan harga pada saat tersebut ya. Jadi roadmap-nya untuk harga current, harga yang kita pengen tradingkan. Nah, untuk scalping ini kesalahannya teman-teman ya. Banyak orang yang menggunakan time frame roadmap-nya itu kegedean ya. Mungkin bukannya salah mereka juga ya. Kenapa ya? Karena mungkin di internet sana sudah terlalu banyak yang merekomendasikan bahwa time frame roadmap itu harus di H4 gitu ya, atau di daily dan segala macamnya gitu. Sehingga kebanyakan teman-teman di sini yang merasa scalping itu membingungkan ya, itu karena time frame roadmap-nya kegedean ya. Jadi untuk trading di M5 M1 kalian pakai time frame roadmap daily dan 4 jam. Nah, itu menurut gua pribadi itu kegedean teman-teman ya, dan itu sangat sulit kalau misalnya kalian pengen jadikan sebuah acuan. Nah, kalau gue pribadi teman-teman, kalau kalian trading di time frame scalping ya di M1 atau di M5, kalian itu cukup menggunakan roadmap di M30 ya, atau maksimal di H1 teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih kedua tersebut ya. Nah, kenapa nggak M15 ya? Karena M15 itu masih menjadi bagian dari minutes trading ya. Jadi masih bagian dari intra hour, oke? Jadi kurang tepat ya, kekecilan kayaknya gitu ya. Nanti pergerakan atau roadmap di M15-nya itu tidak signifikan, atau yang kedua range-nya nanti kekecilan untuk TP dan juga SL-nya gitu ya. Range-nya tuh tidak cukup gitu ya. Nah, kenapa gue bilang tidak cukup? Karena
beberapa instrumen atau beberapa pair itu range-nya sangat kecil, seperti misal Euro USD ya dan GBP USD itu range-nya itu cukup kecil ya untuk di time frame 15. Tapi kalau misalnya kalian mau tradingnya di gold only ya, di XAU USD, itu kalian bisa juga untuk menggunakan M15 ini sebagai roadmap. Kenapa? Karena di gold atau di XAU USD itu range-nya besar ya. Jadi ingat, itu untuk masalah time frame kalian harus clear dulu teman-teman ya. Kalian harus menggunakan dua jenis time frame. Pertama roadmap dan entry. Entry-nya di M1, M5 dan kemudian roadmap-nya di M30 atau H1 ya. Jadi itu dulu. Nah, terus yang kedua, kalian mulai melakukan planning analisa di time frame roadmap-nya dulu ya. Nah, kalian ke time frame roadmap ini, apa yang kalian lihat ya teman-teman ya untuk scalping ya. Yang kalian lihat itu bukan tren besarnya ini ya. Jadi kebanyakan teman-teman trader yang merasa scalping itu sulit juga karena dia di time frame roadmap nggak tahu apa yang dicari ya. Jadi yang kalian harus cari itu bukannya lihat tren besar ya. Kalian bukan fokus ke sini ya. Bukan lihat oh nih trennya lagi besar, lagi naik. Enggak ya teman-teman. Walaupun kalian ini harus melihat ini secara sekelibat ya. Jadi kalian juga wajib mengetahui tren yang sedang terjadi itu seperti apa. Tapi ini bukan menjadi main fokusnya. Yang kalian harus fokuskan pada saat kalian ke time frame roadmap itu adalah ini aja teman-teman ya. Kalian harus fokus ke satu cycle terakhir, oke? Satu pergerakan cycle terakhir. Jadi yang kalau gue kotakin tuh yang ini ya, teman-teman. Ini ya. Nah, maksudnya satu cycle terakhir itu apa, Bang? Cycle itu apa? Cycle itu adalah pergerakan harga yang mengandung dua unsur, yaitu adalah impulsif dan juga korektif ya. Jadi ada impulsif move, corrective move, oke? Nah, ini kenapa kita cuma fokus ke sini? Karena teman-teman ya, fokus kita itu di time frame roadmap itu untuk melihat cycle terakhir itu seperti apa, apakah korektifnya itu lebih pendek pada saat korektifnya itu ke arah bullish atau ke arah bearish ya. Jadi yang lebih panjang itu impulsifnya itu lebih panjang harganya naik atau lebih panjang pada saat harganya turun. Jadi kita cuma pengen lihat cycle yang terjadi itu cycle bearish atau cycle bullish. Itu dulu yang penting ya. Kemudian yang kedua yang kita fokuskan lagi adalah candle-nya teman-teman ya. Jadi kita lihat candle ini per candle tuh seperti apa di M30. Terutama di 5 candle terakhir aja teman-teman ya. Ingat, kita scalpingan, bukannya kita mau swing trade atau intraday trade gitu ya. Kita scalpingan yang which is mungkin teman-teman ya target TP kita tuh cuma satu candle M30 berikutnya ya. Jadi kita harus cari ya apa yang terjadi di candle-candle sebelumnya ya. 5 candle terakhir, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau gue bisa kotakin lagi, kita fokus yang kedua ini adalah ini ya, 5 candle terakhir tuh yang ini ya, yang gue kotakin nih. Nah, apa yang dicari? Kita lihat ya teman-teman ya, range 5 candle terakhir itu high low-nya seperti apa. Jadi di sini gue gambarin ini high-nya, oke. Kemudian ini low-nya, oke. Dan kita lihat price action yang terjadi di 5 candle terakhir ini seperti apa ya. Nah, di sini contohnya misalnya di M30 ini yang terjadi di XAU USD sekarang, gue bisa tahu dari 5 candle terakhir tuh informasi apa yang bisa kira-kira gue jadikan sesuatu untuk next candle yang terjadi. Ya, jadi untuk forecasting candle yang akan terjadi di next 30 minutes, di candle 30 menit berikutnya itu apa. Jadi di sini gue bisa lihat, oke, di sini ada candle bearish yang ada shadow di bawah, candle rejection-nya. Kemudian di candle berikutnya ini ada candle bullish ya, tetapi dia tidak cukup momentum sehingga dia membentuk rejection seperti ini yang akhirnya menjadi doji teman-teman ya, menjadi doji ya. Kemudian di next candle-nya mulai ngisi lagi candle yang cukup impulsif dan dia sudah mengisi kurang lebih dari 75% dari range candle sebelumnya. Dan candle berikutnya dia tetap masih ngisi ke atas, bahkan kalau misalnya ini kita blend candlenya bahkan menjadi satu candle bullish yang cukup impulsif ya. Dan di situ gue bisa dapat info. Oke, berarti dari 5 candle ini informasi yang gue bisa ambil adalah momentum ya teman-teman, atau energi pergerakan dari market ini untuk 5 candle 30 menit terakhir itu masih didominasi oleh bullish candle atau bullish movement, bullish energy, bullish power kayak gitu ya. Sehingga gue bisa bilang bahwa oke, the next candle kemungkinan dia akan masih melanjutkan momentum ke arah atas gitu ya. Nah, sampai kapan ke arah atasnya? Kalau kita tarik di sini satu cycle tadi, jangan lupa teman-teman ya. Ini bisa kita lihat, oke, dia satu cycle bullish, mungkin aja dia akan bikin symmetrical
yang seperti ini, AB sama dengan CD gitu ya. Jadi gue masih bisa jadi punya target maksimal di atas sini, dan target minimal dia kejar high yang ada di atas sini. Seret gitu ya. Nah, jadi gue masih punya spare untuk kenaikan itu sekitar dari 4532 sampai 4546, dan untuk scalpingan 100 pips itu, ini kan jaraknya kurang lebih 100 pips ya, itu udah sangat cukup sekali ya, sehingga ini sangat-sangat sempurna. Oke. Nah, jadi gue dari time frame M30 ini atau time frame Robem ini bisa gue simpulkan bahwa oke, next candle kemungkinan akan bullish, sehingga gue turun time frame nih. Barulah di M1 atau di M5 ini gue cari entry point-nya ya. Kira-kira gimana caranya gue bisa entry ke arah bullish, oke? Oh, di sini ternyata di M1-nya ada chart pattern, namanya descending broadening wedge seperti ini. Sehingga gue bisa, gue akan entry menggunakan di time frame kecilnya, gue akan entry menggunakan chart pattern descending broadening wedge ini, yaitu ketika dia break, teman-teman, ke atas, break sini, kemudian dia koreksi ya ke arah sini, gue akan entry. Sehingga gue bisa tandai nih, entry point gue kira-kira di area ini deh ya. Ya udah, jadi gue sudah jadi plan ya. Gue tinggal taruh seperti ini, kemudian gue taruh target itu bisa di high yang sebelah sini ya, di atas sini di 4545. Kemudian gue bisa melakukan stop loss karena gue entry-nya menggunakan descending broadening wedge ini, yang which is tuh low-nya yang di bawah sini, berarti gue taruh stop loss di bawah sini ya. Dan kalau gue lihat teman-teman di sini ya, ini kita perhatikan, kemudian berikutnya adalah risk reward ratio-nya. Kita cek apakah minimal 1/1,5. Di sini 1/2.87. Sehingga gue bisa menerapkan ketika dia sampai di 1/1,5 ya, di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kurang lebih ini gue bisa melakukan BEP ya. Gue melakukan BEP dan gue bisa lanjutin sisanya ke yang namanya ke atas gitu ya. Dan ini chart teman-teman ya, chart XAUUSD ini karena gue buat di hari Minggu, jadi harganya nggak jalan. Kalian bisa cek ketika video ini launching, apakah cara ini bisa dilakukan ya. Dan kalian bisa melakukan backtest sendiri. Dan kira-kira inilah sebenarnya cara yang sangat-sangat simple yang bisa bikin kalian, scalping kalian itu nggak terasa ribet ya. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat sekali lagi. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya request yang mau gue bahas ke depan, kalian tinggal komen aja di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Itu aja teman-teman, thank you buat kalian yang sudah menyempatkan nonton video ini. I'll see you on the next video. Bye-bye.